Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air, gitu kan? Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, Ustadz itu bilang, wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sebentar antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan itu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah, ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Ini harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam, yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar, mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga, dudukan istri, jelaskan ini haram dalam agama. Saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh. Saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya. Kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah dalam ayat. Kami akan bahagiakan hidupnya. Kata Allah begitu. Enggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masih ada yang mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbat itu adalah dosa-dosa.